Kota Luwuk di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, terkenal dengan keindahan alamnya, namun cerita mistis yang mengelilinginya tak kalah menarik. Salah satu cerita paling terkenal adalah tentang Maeta, hantu perempuan yang sering muncul di tempat hiburan umum, THU. Pada tahun 1970-an, THU menjadi pusat kegiatan masyarakat di wilayah Tanjung Sari, Kelurahan Keraton, tepat di depan pelabuhan Pelni Luwuk. Tempat itu dilengkapi berbagai fasilitas, baik yang permanen maupun semi-permanen. Setiap tahun, pemerintah daerah mengadakan pameran pembangunan di sana, menarik ribuan pengunjung. Namun, di balik kemeriahan itu, ada kisah seram yang tersembunyi. Wilayah sekitar THU sebagian besar masih berupa semak belukar dan pohon-pohon besar, menciptakan suasana angker dan mencekam. Menurut cerita warga, Maeta adalah sosok perempuan berbaju merah yang bisa mempengaruhi alam sadar seseorang, menariknya masuk ke dunia lain di bawah kekuasaannya. Kisah-kisah mengenai kehadiran Maeta mulai tersebar luas setelah beberapa insiden aneh terjadi di tempat tersebut. Hajim, seorang pria berusia 60 tahun, sering bekerja di THU sebagai tukang kayu. Ia dan rekan-rekannya sering bekerja hingga larut malam untuk membangun stand pameran. Setiap kali acara besar diadakan, mereka selalu diperbantukan untuk memperbaiki gapura sebagai pintu masuk ke arena THU, serta memperbaiki bilik-bilik stand yang sudah ada, terutama yang semi-permanen. Hajim menceritakan bahwa setiap kali mereka bekerja hingga larut malam, sekitar pukul 10 atau 11 malam, mereka mulai mencium aroma kemenyan yang tiba-tiba memenuhi udara. Aroma itu diyakini sebagai tanda kehadiran Maeta. Para pekerja yang sudah paham akan hal ini biasanya langsung menghentikan pekerjaan mereka begitu mencium bau kemenyan tersebut. Mereka percaya bahwa jika mereka terus bekerja, konsekuensinya akan fatal. Salah satu dari mereka pasti akan kesurupan, kehilangan kesadaran, dan berlari ke arah semak belukar yang menjadi jalur Maeta saat menghilang. Suatu malam, salah satu teman Hajim menjadi korban. Ketika aroma kemenyan mulai tercium, mereka semua berhenti bekerja, kecuali satu orang yang merasa tidak percaya akan cerita tersebut. Ia terus bekerja hingga tiba-tiba, matanya melotot, dan ia berlari ke arah semak-semak. Semua orang panik dan mencoba mengejarnya, tetapi dia menghilang di tengah kegelapan malam. Pencarian dilakukan hingga pagi hari, dan akhirnya mereka menemukan temannya dalam keadaan tidak sadar di bekas taman makam pahlawan. Ia tergeletak di bawah pohon besar, matanya merah dan pandangannya kosong. Setelah dibawa kembali ke rumah, barulah ia sadar dan menceritakan bahwa ia merasa ada yang memanggilnya dari arah semak-semak. Namun, ia tidak ingat apa-apa lagi setelah itu. Insiden itu membuat Hajim dan teman-temannya semakin yakin akan keberadaan Maeta. Bukan hanya mereka yang pernah mengalami kejadian aneh, warga sekitar pun sering bercerita tentang dua orang pengunjung yang tiba-tiba menghilang dari kerumunan saat acara besar berlangsung. Mereka ditemukan beberapa saat kemudian di bawah pohon asam besar di belakang area THU dengan kondisi serupa, mata merah dan pandangan kosong. Warga setempat yang mengetahui cerita tentang THU menambahkan bahwa selain suasana horor, tempat hiburan ini juga sering menjadi tempat terjadinya tindak kejahatan. Mulai dari kasus pembunuhan, pemerkosaan, hingga perkelahian, semuanya pernah mewarnai sejarah THU. Hal ini menambah kesan angker dan berbahaya tempat tersebut di mata masyarakat. Namun, di balik semua cerita mistis dan kriminal itu, terdapat beberapa orang tertentu yang memiliki kemampuan khusus untuk mengobati mereka yang terkena pengaruh Maeta. Mereka sering dipanggil untuk menyadarkan para korban kesurupan dan mengembalikan mereka ke keadaan normal. Orang-orang ini biasanya menggunakan mantra-mantra dan ritual khusus yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Tahun-tahun berlalu, dan THU pun perlahan-lahan mulai ditinggalkan. Bangunan-bangunan semi-permanen runtuh, dan tempat itu kembali menjadi semak belukar. Namun, legenda Maeta tetap hidup di kalangan warga Luwuk. Mereka masih percaya bahwa Maeta tetap bersemayam di sana, menunggu saat yang tepat untuk kembali muncul
dan mengganggu siapa saja yang berani memasuki wilayah kekuasaannya. Seorang anak muda bernama Andi, yang penasaran dengan cerita-cerita tentang Maeta, memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Andi adalah seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tentang folklore dan cerita rakyat di daerah Sulawesi Tengah. Ia mendengar banyak cerita tentang Maeta dari neneknya, yang dulu pernah tinggal di dekat THU. Andi mulai mengumpulkan berbagai cerita dari warga setempat, mencatat setiap detail yang ia dengar. Ia mewawancarai Hajim, yang kini sudah berusia 80 tahun, tetapi masih mengingat dengan jelas semua kejadian yang pernah dialaminya di THU. Hajim menceritakan semua yang ia tahu, termasuk insiden kesurupan temannya dan bagaimana mereka menemukannya di bekas taman makam pahlawan. Selain itu, Andi juga bertemu dengan beberapa orang yang memiliki kemampuan khusus untuk mengusir pengaruh Maeta. Mereka menceritakan ritual-ritual yang dilakukan, termasuk penggunaan kemenyan dan mantra-mantra tertentu yang diyakini bisa melindungi seseorang dari pengaruh makhluk halus. Puncak penelitian Andi adalah saat ia memutuskan untuk menghabiskan 1 malam di bekas lokasi THU. Ia membawa kamera, alat perekam, dan beberapa peralatan lainnya. Malam itu, Andi ditemani oleh 2 temannya, Rina dan Budi, yang juga penasaran dengan cerita Maeta. Mereka memasang tenda di dekat pohon asam besar dan mulai merekam segala sesuatu yang terjadi. Malam semakin larut dan suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, aroma kemenyan tercium oleh mereka. Rina yang awalnya skeptis mulai merasa takut, sedangkan Budi mencoba tetap tenang. Namun, Andi merasa ini adalah kesempatan untuk membuktikan kebenaran cerita Maeta. Tidak lama setelah itu, mereka melihat sosok perempuan berbaju merah muncul di tengah lapangan. Andi mencoba mendekati sosok tersebut, tetapi tiba-tiba ia merasa ada yang menariknya ke arah semak-semak. Ia berusaha melawan, tetapi kekuatan yang menariknya terlalu kuat. Teman-temannya berteriak memanggilnya, tetapi suara mereka terasa semakin jauh. Andi tersadar di tempat yang tidak dikenalnya, sebuah hutan dengan pepohonan yang tinggi menjulang. Di hadapannya sosok perempuan berbaju merah berdiri, menatapnya dengan mata yang penuh misteri. Andi merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak atau berbicara. Maeta mendekatinya dan mulai berbisik dalam bahasa yang tidak dimengertinya. Perlahan, Andi merasa kesadarannya mulai memudar. Sementara itu, Rina dan Budi panik mencari Andi. Mereka memanggil namanya berulang kali, tetapi tidak ada jawaban. Aroma kemenyan semakin kuat, dan mereka mulai merasa ada yang tidak beres. Rina ingat cerita Hajim tentang cara mengusir pengaruh Maeta, dan mereka mulai mencari daun-daun kering dan ranting untuk dibakar sebagai pengusir roh. Mereka membuat api kecil dan membakar daun-daun kering tersebut sambil terus memanggil nama Andi. Perlahan, aroma kemenyan mulai memudar dan suasana sekitar menjadi lebih tenang. Namun, Andi masih belum ditemukan. Andi tiba-tiba terbangun di bawah pohon asam besar dengan Budi dan Rina di sampingnya. Kepalanya terasa berat dan ia merasa lelah seolah baru saja menempuh perjalanan panjang. Teman-temannya lega melihatnya sadar dan mereka segera membawanya kembali ke tenda. Setelah beristirahat beberapa saat, Andi mulai menceritakan apa yang dialaminya. Ia menceritakan tentang sosok perempuan berbaju merah dan hutan misterius tempat ia dibawa. Pengalaman itu terasa sangat nyata, tetapi ia tidak bisa menjelaskan bagaimana ia bisa kembali. Rina dan Budi mendengarkan dengan seksama, merasa kagum dan takut sekaligus. Setelah malam yang penuh kejadian aneh itu, Andi tidak mau kembali ke tempat ini karena Andi sudah tahu semua kejelasan cerita Maeta ini. Terima kasih telah menyaksikan dan mendengar cerita dari channel CM Horror. Jika kalian suka video dari kami, silahkan bantu like, komen, dan subscribe agar kami selalu membuat video-video yang lebih menarik dari sebelum-sebelumnya.